Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia baru saja melakukan survei elektabilitas pasangan Capres-Cawapres. Survei ini dilakukan tanggal 10 sampai 16 Januari setelah para capres melakukan debat ketiga pada 7 Januari lalu. Hasilnya, suara pasangan Prabowo Gibran melejit menjadi 48,55% dibandingkan survei sebelumnya yang bertengger di angka 45,79%. Ya, ini artinya pemirsa pasangan Prabowo Gibran hanya membutuhkan 1,5% tambahan suara saja plus 1 suara untuk memenangkan Pilpres 1 putaran. Apakah faktor debat Capres-Cawapres ikut mendongkrak suara pasangan Prabowo Gibran? Lalu bagaimana kemudian dengan elektabilitas Capres dan Cawapres lainnya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pemirsa ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Mutadi. Prof. Burhanuddin Mutadi yang bergabung secara virtual saat ini. Assalamualaikum Prof. Kemudian juga ada pakar politik yang juga merupakan... Kemudian juga ada pakar politik yang merupakan founder lembaga survei Kedai Kopi, yaitu ada Bang Henry Satrio. Selamat sore Bang Henry. Kemudian juga ada pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Selamat sore semua ini sisa. Kelas berat semua kita ya, pakar semua ini. Pakar. Nah, pertama saya mau ke Bang atau Prof. Burhanuddin Mutadi terlebih dahulu deh. Kalau elektabilitas yang terakhir dikeluarkan dari hasil lembaga survei Prof. Burhan bahwa 48,55%. Tinggal 1,5% suara lagi untuk menang 1 putaran. Apakah ini kira-kira sangat mendekati sekali akan bisa terwujud 1 putarannya? Begini Tisa, pertama kami mengambil data setelah debat Capres yang kedua, tanggal 7 Januari. Jadi survei ini valid sebelum debat Cawapres yang 2 hari yang lalu. Nah ini penting karena survei sangat sensitif dengan variabel waktu. Namanya juga variabel parameter yang bersifat random. Jadi kita perlu menunggu apa akibat dari gimmick Gibran, terutama yang dianggap sebagian netizen tidak etis. Tetapi dari data kita, terutama pasca debat Capres tanggal 7 Januari, kita menemukan 4 survei, 3 survei pakai by phone, 1 survei tatap muka yang konsisten. Perolehan Prabowo Gibran antara 48,6, 48,4 dan 48,8%. Sementara di peringkat kedua untuk survei tatap muka memang Anies Baswedan, baru disusul oleh Ganjar Pranowo Mahfud. Meskipun selisih kedua paslon terakhir dalam margin of error. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian sebelum menjawab pertanyaan apakah ada potensi 1 putaran atau tidak adalah mengapa performa Pak Prabowo yang dalam debat tanggal 7 Januari dianggap oleh sebagian kalangan kurang bagus, justru malah menaikkan elektabilitas dirinya. Jadi Tisa, kalau Anda tanya saya secara objektif, siapa yang unggul debat Capres tanggal 7? Saya akan secara meyakinkan menjawab Ganjar Pranowo yang unggul. Tetapi masalahnya debat Capres itu bukan debat akademik, itu debat yang melibatkan banyak unsur, bukan sekedar objektivitas, tetapi juga unsur emosi. Ada yang dalam istilah psikologi politik disebut dengan istilah bias konfirmasi atau efek partisan. Dan dari data kita menemukan pola yang sangat sistematik, yaitu efek apa yang oleh sebagian orang sebut sebagai efek melodramatik. Jadi kita temukan pola. Mereka yang kita tanya, ada 43% yang menganggap bahwa mereka menonton debat, ya, itu sebagian menonton debatnya tidak secara langsung di TV, tetapi melalui potongan-potongan klip di media sosial. Dan ketika kita tanya, apakah kritik Anies terhadap Prabowo lebih ke kebijakan ataukah personal, 51% menganggap Anies lebih mengkritik dari sisi personal. Baik. Sementara hanya 40% Ganjar yang dinilai mengkritik secara personal ke Pak Prabowo. Baik. Kemudian ditanya pula, apakah debat saling serang lawan debat itu sesuatu hal yang wajar atau tidak? Lagi-lagi kalau Anda tanya kepada saya akan mengatakan ya makna atau esensi debat adalah adu gagasan yang kadangkala membuat orang harus saling serang kebijakan. Tapi kalau ditanya kepada masyarakat Indonesia, 60-an% menganggap saling serang lawan debat itu tidak sesuai. Mereka tidak begitu setuju. Nah ini masalah yang menjelaskan mengapa justru setelah 2 bulan Prabowo Gibran mengalami stagnasi di angka 45%, justru pada saat debat tanggal 7 Januari, setelah itu ya,
itu Prabowo Gibran justru naik gitu. Oke. Dan ini kita temukan dalam 3 survei telepon, 1 survei Baik. tatap muka. Nah ini penjelasannya. Mas Burhan, ini kan kenaikannya juga cukup melejit dari 45 langsung ke 48,55 nih. 3% ini. Bukan. Baik, ya Bukan, ada peningkatan. lebih tepatnya 45,8 Oke. ke 38,5 untuk survei tatap muka. Oke. Sementara untuk survei telepon dari 46,9 Oke. ke 48,6. Oke. Jadi saya hafal angkanya. Jadi Baik. naiknya 2,8% untuk Oke. survei tatap muka. Di angka 2, sekian tadi itu dari mana? Undecided voter kah atau swing voter kah atau memang dari kantong suara lawan? Nah, yang paling kelihatan memang dari basis Mas Ganjar. Karena suara Mas Ganjar masih turun dari 23% ke 21%. Jadi sepertinya meskipun basis Pak Jokowi yang sebelumnya memilih Mas Ganjar makin lama makin habis, makin turun, tetapi masih ada sisa-sisa suara Pak Jokowi yang sebelumnya memilih Mas Ganjar, yang kemudian beralih pasca debat capres ke tanggal 7. Karena suara Mas Anies meskipun turun 1%, sebelumnya kan 25,5%. Tetapi secara umum masih berada di peringkat kedua Mas Anies ini. Jadi poin saya adalah efek debat ini relatif kecil ya, antara 1 sampai 5%, tetapi konsekuensial untuk menjawab pertanyaan Tisa tadi. Ya. Mungkin nggak 1 putaran. Ya. Nah, saya sendiri Tisa, ya, itu menilai 1 putaran atau tidak, itu variabel utamanya adalah turnout. Turnout itu tingkat partisipasi. Ya. Karena dalam survei itu yang aktif adalah enumerator yang mendatangi pemilih. Tetapi dalam kontestasi elektoral tanggal 14 Februari, itu yang harus datang ke TPS adalah pemilih. Ya. Jadi yang militan harusnya pemilih. Jadi asumsi survei itu tingkat partisipasi dari masing-masing paslon itu 100% mereka menggunakan hak suaranya. Ya. Kalau misalnya basis Mas Ganjar, basis Mas Anies lebih militan datang ke TPS, sementara pendukung Pak Prabowo itu kurang militan datang ke TPS, ya kemungkinan suara Pak Prabowo bisa turun lebih kecil, dan potensi itu ada karena basis pendukung Pak Prabowo, terutama dari Gen Z, itu kalau kita lihat perilaku pemilih mereka di pemilu-pemilu sebelumnya, itu lebih malas datang ke TPS. Oke. Jadi data saya exit poll 2019, 81% tingkat turnout dalam Pilpres 2019, tetapi partisipasi anak muda itu kurang dari 70%. Baik. Jadi kalau pola ini bulan depan, kemungkinan suara Pak Prabowo bisa turun dibanding prediksi survei. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Bang Ege. Bang Ege tampaknya tadi ingin menanggapi. Langsung saja, Bang. Enggak, saya kan selalu menikmati nih kalau Burhanuddin Muqtadi menguraikan gitu ya. Di samping guru besar dia juga menjelaskan secara detail, dan karena itu dalam pemaparan dia yang lalu dia mengatakan belum tentu. Jadi belum tentu 1 putaran, belum tentu juga 2 putaran gitu. Nah, sekarang kalau betul Anda sampai pada angka tadi 48%-an gitu ya, dengan 1.200 responden plus minusnya 2,9, berarti sudah tercapai. Batas atasnya sudah 50% plus 1 seperti kata Tisa tadi. Artinya bagi Anda yang yakin, ya aman dan nyaman untuk mengatakan 1 putaran. Tapi yang menjadi menarik, Burhanuddin tadi menyampaikan begini, dalam debat antar capres, pemenangnya siapa waktu itu? Kita sependapat ya, saya kan selalu di sini. Ya. Kalau capres yang pertama Anies Baswedan, yang kedua Ganjar Pranowo, cawapres yang pertama kemarin itu Gibran, yang kedua bisa bisa Mahfud, bisa Caimin, tergantung Anda melihatnya bagaimana. Ya, Caimin katanya itu. Ya. Mahfud yang mematahkan gimmick, Caimin itu sangat jauh di atas ekspektasi sebelumnya gitu ya. Sebelumnya kan agak rendah, tiba-tiba berkali-kali lipat dibandingkan ekspektasi. Nah, tadi yang agak menarik adalah begini. Jadi sekali lagi ya, supaya aman dan nyaman bagi Anda yang merasa yakin 1 putaran, ini sudah 48 ini. Plus minus margin of error sudah sampai ke sana. Tapi Burhanuddin tadi dengan sangat teliti menurut saya menyampaikan Pak Prabowo kan dianggap relatif tidak memenangkan debat yang kedua antar capres ya. Bahkan pada waktu itu pemenangnya adalah Ganjar. Cuma banyak serangan yang dianggap over attacking. Sehingga hasilnya di situ ada penambahan Pak Burhanuddin ya untuk Pak Prabowo. Ya kan? Nah, sekarang ada debat kedua antar cawapres yang menyerang pihak yang berbeda.
apakah tidak ada penambahan buat pihak yang lain sama seperti logika berpikir atau logika temuan survei yang diperoleh oleh Burhanuddin Muhtadi? Kalau itu ada, berarti berbeda nanti hasilnya sesudah debat cawapres yang kedua. Walaupun sekali lagi saya tidak ingin mengganggu keamanan dan kenyamanan mereka yang berpikir, oh ini sudah satu putaran, 48 plus minus 2,9 sudah sampai di sana. Tapi logika tadi, bahwa walaupun misalnya ada satu kandidat penampilannya tidak maksimal, tapi kemudian karena diserang terus-menerus, masyarakat yang melodramatik tadi justru memberikan penambahan suara buat dia. Sebagai dalam tanda petik orang yang perlu disupport dengan simpati. Nah, bagaimana dengan debat cawapres kemarin? Apakah angka-angka ini bisa berubah atau tidak? Menarik loh untuk mendengarkan dari Prof. Burhanuddin dan Henry misalnya. Ya, nah Bang Henry tentu punya pandangan mengenai hal itu, tapi nanti saya minta tunggu dulu. Usai jeda kita kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Kabar Petang.